Harusnya orang Yaman ngaji ke Indonesia, bukan Indonesia ngaji ke Yaman. Harusnya orang Yaman ngaji ke Indonesia, bukan Indonesia ngaji ke Yaman. Kebanyakan orang Yaman itu nggak respect sama kita. Rasis, kebanyakan. Menganggap orang kita ini kelas 2 dalam beragama. Jadi orang-orang kayak antum nih muka-muka pesek gitu ya. Itu nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti agama. Tapi wallahi demi Allah, ente kalau mau tahu hari ini, pesantren terbanyak, madrasah diniyah, sekolah agama terbanyak hari ini bukan di Yaman, bukan di Mesir, di mana? Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Harusnya orang Yaman ngaji ke Indonesia, bukan Indonesia ngaji ke Yaman. Mohon maaf sekali ya, mohon maaf. Saya harus kalamkan ini. Sekarang Yaman sudah dibombardir sama Saudi sudah. Kebayang lah kalau si Kibin jalan ke makam Nabi bawa gendang gitu. Bikin jalan. Nah lihatlah kalau wali itu begitulah. Jadi orang lain merhaba makan gitu ya. Wali itu bebas lah gitu. Santai bro, beres makan si Kibin setor semuanya lah. Tengok lah, setor ini lah itu. Tengok lah setor. Tengok lah si Kibin ini akal warasnya kemana gitu ya. Ini udah disembah lah, bukan doakan. Nyembah Kibin. Lah kini semua terbongkar sudah ya, bahwa habaib itu apa dan siapa gitu ya. Ngaku juriah Nabi nggak jelas gitu ya. Ngaku orang Islam pun nggak jelas, belajar agamanya di mana kan. Terus pemahaman agama pun berbeda. Kan kuburannya pun dihias berbeda dengan kita lah. Jadi lah buat apa gue bersatu dengan habaib, kita berbeda lah. Lah admin cuma bisa geleng kepala melihat kelakuan si Kibin ini. Tengok lah ya. Tuh, si Kibin ini perbuatan si Kibin, aduh ya ampun, kamu memalukan banget lah gitu ya. Ya masih syukurlah kalau air itu langsung Habib itu berdoa gitu kan, masih mending lah. Ini cuma dicelupin jari. Si Kibin berpikirnya jari Habib itu bisa memberikan energi. Emangnya megaloman. Lai, tiap Habib meninggal dibikin haul lai gitu ya. Jadwal haul imigan paling padat lai di Jawa ini ya, dan di Kalimantan gitu ya. Tapi lai di Arim sendiri sulit lai. Tahu jawabannya karena tidak ada donatur lai. Lai, tengok si Kibin ini lai, sudah dicium tangannya, kakinya lai dicium lai. Ini gimana lai perasaan kalian ke kalian dicium orang lain lai? Itu anggapan kalian tuh orang lain tuh lebih rendah dari kalian. Sekarang konsepnya adalah menikmati yang sedang dijalani. Jadi jangan tanya kapan ini kapan itu, karena semua akan ada waktunya sendiri. Hidup Kibin, mana Kibin, tengok Kibin. Ini makam ibunda Rasulullah Kibin. Stamina Kibin, makamnya sederhana Kibin. Nah ini anaknya Nabi, anaknya Rasulullah Kibin. Nah, Sayyidina Ibrahim Kibin ya. Nah kalau ini makam cucunya Nabi Kibin yang ngaku-ngaku, gak ada bukti. Lai admin amati ya lai, hampir semua kuburan Balau itu letaknya ada di gedung-gedung gitu lai, di bangunan gitu ya, teduh gitu ya. Beda dengan kuburan pribumi di kebon. Kenapa ya lah ya? Merasa lebih mulia gitu, VIP. Tuh tengok lah, gimana nggak bahagia hidup di Indonesia gitu ya, imigran Tarim Yaman. Habis ngebul, habis ceramah diaplopin gitu ya. Jadi selama ada Muhyiddin yang bisa dibegoin gitu, hidup ya, mereka akan selamat sejahtera dan sentosa lah. Lah kalau Wali Songo dulu begini gitu ya, kapan majunya umat Islam lah? Kapan berimannya umat Islam? Semuanya di kuburan. Walaupun ada larangan bagi klan mereka ya tentang tidak boleh menikahkan Habibah dengan Habib gitu ya. Tahu sendiri kan instruksinya harus mengembalikan keperawanannya. Ini tidak berlaku lah kalau orang yang menguntungkan kayak Somai ini. Somai yang menguntungkan lah bagi mereka lah. Kuat lah basis mereka lah. Tengok lah, kasihan si Kibin ya lah ya, begitu berat menjalani kehidupan beragama ini gitu ya. Kibin, kalian tuh kalau umpamanya agama menjadikan bodoh, mending gak usah ikut beragama Kibin.
Nah, Lai, kalau udah begini, Lai, ini harus bagaimana, Lai? Ini kayaknya kita harus serang si kutub. Dan Allah setiap mau nurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Ketika terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Nah, tengok Lai di video di atas tuh seorang saya lagi melarang ya jemaah untuk meminta kepada kuburan gitu ya. Lah yang di bawah itu si Kibin ya dengan hajalan habaib yang meminta kepada Tuhan tiap kuburan gitu lah. Si Kibin ini persis orang-orang jahiliyah dahulu kala lah. Mereka meminta kepada Tuhan lewat berhala gitu lah. Lai dulu sebelum ada tesis kayak Imad banyak banget yang menjual rambut Nabi Lai gitu ya, cari duitnya dengan cara begitu Lai gitu ya, ayo rambut Nabi bayar sekian, ayo cium bayar sekian, kayak gitu Lai, penipu Lai, sekarang nggak ada Lai, takut. Kejuran Nabi sendiri dicatat sendiri, narkobanya punya sendiri ya Robi Talawi ya, nabinya punya sendiri Imam Mahradan, umrohnya sendiri ke Tarim lah gitu, kitanya sendiri, ajarannya pun sendiri lah. Yang di atasnya aja begini lah, apalagi Muhyiddin ya kelas kantong kresek. Lihat lah, Abdul Somad aja begini lah, apalagi pengikutnya. Ini adalah video dari sebuah keluarga Yahudi Yaman yang dipertemukan kembali di Uni Emirat Arab setelah berpisah selama 15 tahun. Kepergian para Yahudi Yaman dari negara asalnya sudah berjalan sejak 1949. Diskriminasi terhadap kaum Yahudi Yaman dan perang saudara membuat mereka memilih pergi dari Yaman. Dibiayai dan didukung oleh komunitas Yahudi di Israel dalam operasi Magic Carpet 1949, mereka berhasil membawa sekitar 45.000 orang Yahudi Yaman ke Israel bersama sekitar 250.000 orang Yahudi lain dari seluruh dunia. Setelahnya, orang Yahudi Yaman terus berdatangan ke Israel, khususnya dalam sebuah operasi rahasia yang terakhir terungkap pada 2011, di mana 30 orang Yahudi berhasil diterbangkan ke London dan Argentina, yang selanjutnya akan menerima status pengungsi untuk melanjutkan proses kepergian mereka ke Israel. Kebanyakan di antara para penceramah itu adalah orang-orang yang gagal, yang tidak memiliki pekerjaan selain ceramah. Apalagi mereka hanya mencari uang dari menjual ceramah yang dibalut dengan agama. Mendengarkan kebanyakan oknum ustadz ataupun penceramah seperti inilah yang menyebabkan para jamaahnya, yaitu saudara-saudara kita kaum muslimin yang awam, mereka menjadi semakin bodoh, tidak memiliki kecerdasan, tidak memiliki kepintaran. Orang Indonesia, khususnya Muslim ya, itu nggak pakai akal sehat dalam beragama. Jadi apa yang dikatakan kiai, apa yang dikatakan habib, apa yang dikatakan ustadz, itulah yang diakui sebagai kebenaran. Padahal kiai, ustadz, habib itu juga manusia. Mereka punya potensi salah. Bahkan ketika mereka menafsirkan ayat dan hadis, mereka bukan tafsir tunggal. Ada ulama lain yang menafsirkan berbeda, gitu loh. Ustadz itu orang gagal dan gak punya kerjaan selain ceramah. Ini yang akhirnya membuat para pendengarnya jadi bodoh dan gak mau mencapai kehidupan yang lebih baik. Agama gagal menghalangi Indonesia dari korupsi. Kenapa? Karena agama di sini hanya dijadikan tameng reputasi, bukan cerminan diri. Contoh, kalian lihat aja ya, yang postingan sosial medianya itu sangat rohani, buka tutup mulut itu kesannya sangat suci. Biasanya orang-orang seperti tadi itu sangat pintar menghakimi. Ustadz itu orang gagal dan gak punya kerjaan selain ceramah. Ini yang akhirnya membuat para pendengarnya jadi bodoh dan gak mau mencapai kehidupan.